Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai presentasi, baiklah kami akan perkenalkan kelompok kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Firmana dan teman saya Bang Budiman dan satu lagi Muhammad Rizky Ramadan Keman. Di sini kami akan membahas tentang perhitungan harga pokok proses yang akan dijelaskan Muhammad Rizky Ramadan Keman. Rusak atau spoiled units. Pengertian produk rusak. Menurut Mursyadi, produk rusak adalah produk gagal yang secara teknis atau ekonomis tidak dapat diperbaiki menjadi produk yang sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan. Berbeda dengan sisa bahan, produk rusak menelan semua unsur biaya produksi atau bahan baku, tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Terjadinya produk rusak. Menurut Sutrisno, penyebab terjadinya produk rusak ada dua, yaitu produk rusak karena kegiatan normal perusahaan atau produk rusak normal dan produk rusak karena kesalahan atau produk rusak abnormal. Berikut ini disajikan penjelasan kedua penyebab terjadinya produk rusak. Yang pertama, produk rusak karena kegiatan normal perusahaan, yaitu apabila produk rusak ini memang sering terjadi pada kegiatan normal perusahaan. Apabila produk rusak ini memang sering terjadi pada kegiatan normal perusahaan, sehingga biasanya memang dicadangkan adanya produk rusak dalam proses produksi. Yang kedua, produk rusak karena kesalahan atau abnormal, yaitu apabila produk rusak yang penyebabnya karena kurangnya pengawasan, kesalahan pengerjaan, kerusakan mesin, pemakaian bahan di bawah kualitas standar. Rusak tidak laku dijual. Penyebab terjadinya produk rusak bersifat normal, yaitu maka harga pokok produk rusak yang tidak laku dijual ini akan dibebankan kepada produk selesai, yang mengakibatkan harga pokok produk selesai akan dibebankan kepada produk selesai, sehingga harga pokok produk selesai per unit akan menjadi lebih besar, sehingga pelakuannya sama dengan produk akhir proses. Jurnal yang dibuat adalah persediaan produk selesai dan barang dalam proses biaya bahan pada barang dalam proses biaya tenaga kerja, barang dalam proses biaya overhead pabrik. Produk rusak tidak laku dijual. Terjadinya produk rusak karena kesalahan dan produk rusak tidak laku dijual, yaitu maka harga pokok produk rusak tersebut tidak boleh diperhitungkan ke dalam harga pokok produk selesai, tetapi harus dianggap sebagai kerugian, sehingga akan diperlakukan sebagai rugi produk rusak. Jurnal yang dibuat adalah rugi produk rusak pada barang dalam proses biaya bahan, barang dalam proses biaya tenaga kerja, barang dalam proses biaya overhead pabrik. Produk rusak laku dijual. Bila penyebab produk rusak karena kegiatan normal perusahaan dan produk rusak tersebut laku dijual, maka hasil penjualan produk rusak tersebut dapat diperlakukan sebagai: pertama, pengurangan harga pokok selesai, sehingga apabila produk rusak tersebut laku dijual, maka sudah sewajarnya hasil penjualan tersebut digunakan sebagai pengurangan harga produk selesai. Yang kedua, pengurangan semua biaya produksi. Jurnalnya yaitu kas piutang dagang pada persediaan produk selesai. Kemudian kas piutang dagang pada barang dalam proses biaya bahan, barang dalam proses biaya tenaga kerja, barang dalam proses biaya overhead pabrik. Tambahan bahan baku di departemen berikutnya. Meskipun pada umumnya bahan baku dipakai pada departemen awal, tetapi ada kalanya bahan baku ditambahkan di departemen lanjutan atau departemen 2 dan seterusnya. Adapun pencatatan tambahan bahan baku tersebut di departemen lanjutan adalah sebagai berikut. Yang pertama, apabila tambahan bahan baku tersebut tidak menambah unit produk, maka tambahan bahan baku itu hanya dicatat menambah biaya produk tanpa mempengaruhi perhitungan unit ekuivalen departemen bersangkutan. Yang kedua, apabila tambahan bahan baku tersebut mengakibatkan bertambahnya unit produk di departemen yang bersangkutan, maka akan mengakibatkan diadakannya penyesuaian terhadap harga pokok produk persatuan dari departemen sebelumnya. Perhitungan harga pokok proses dengan pendekatan activity based costing. Pengertian activity based costing yaitu activity based costing adalah salah satu metode yang bisa dilakukan untuk menghitung biaya dengan akurat. Metode activity based costing adalah metode yang berfungsi untuk mengalokasikan semua biaya dari berbagai sumber daya yang digunakan dalam menjalankan aktivitas produksi atau menjalankan usaha jasa.
Kemudian konsep yang mendasari metode ini adalah perusahaan yang menjalankan suatu rencana, maka manajemen perusahaan akan menjalankan suatu rangkaian aktivitas. Untuk menjalankan rangkaian aktivitas tersebut dibutuhkan berbagai sumber daya seperti material, mesin, tenaga kerja, gedung, dan lain-lain. Untuk mendapatkan sumber daya tersebut tentu dibutuhkan modal atau biaya. Fungsi activity based costing. Yang pertama, untuk membantu perusahaan dalam mengambil berbagai keputusan terkait harga pokok penjualan dan berbagai sumber daya penyusunnya. Yang kedua, harga pokok penjualan yang dihasilkan akan akurat dan dapat bersaing dengan komputer lainnya. Yang ketiga, activity based costing dapat membantu perusahaan dalam melakukan analisis untuk menentukan berapa jumlah produk yang harus diproduksi untuk bisa mencapai break-even point atau BEP secara akurat. Manfaat menghitung activity based costing. Yang pertama, mudah mengambil keputusan. Ketika menghitung menggunakan metode ABC, hal-hal yang menjadi komponen biaya ditulis dengan lengkap sehingga hitungan dapat dilihat secara rinci. Jika perhitungan sajikan secara rinci, maka kamu tidak akan ragu mengambil keputusan. Yang kedua, meningkatkan persaingan dengan kompetitor. Jika kamu menentukan harga menggunakan metode ABC, maka kamu mudah bersaing dengan kompetitor. Harga yang kamu pakai tidak jauh dari harga kompetitor sehingga konsumen tidak akan meragukan produk atau layanan kamu. Yang ketiga, pengawasan dan evaluasi. Perhitungan menggunakan metode ABC disajikan secara rinci dan jelas sehingga mudah dalam mengoreksi. Jika kamu menemukan hal yang salah dalam perhitungan, kamu bisa memperbaikinya dengan mudah. Yang keempat, mengembangkan produk lebih mudah. Analisis biaya yang telah didapatkan dari hasil perhitungan ABC dapat digunakan oleh perusahaan dalam melakukan rekayasa ulang pada proses produksi. Rekayasa ulang tersebut bisa berkaitan untuk mengembangkan kualitas produk. Dampak fleksibel manufacturing system atau FMS dan just in time atau JIT dalam penentuan harga pokok proses. Sistem just in time, tiga pengaruh utama sistem JIT pada metode biaya proses. Yang pertama, perbedaan biaya dalam per unit antara metode MPKP dengan rata-rata dapat dikurangi dengan cara menurunkan unit sediaan. Yang kedua, semakin kecil perbedaan antara sediaan akhir produk selesai dengan sediaan BDP. Yang ketiga, dibutuhkan cost driver atau dasar pengembangan yang baru atau selain tenaga kerja langsung untuk membebankan BOP ke proses dan produk. Dampak fleksibel manufacturing system atau FMS dan just in time atau JIT dalam penentuan harga pokok proses. Sistem pemanufakturan fleksibel. Semakin banyak perusahaan manufaktur yang menuju fleksibel manufacturing system atau FMS dan cellular manufacturing system atau CMS. FMS menggunakan robot dan sistem penanganan bahan yang dikendalikan oleh komputer untuk menghubungkan beberapa mesin yang secara cepat dan efisien dapat diubah-ubah dari satu proses produksi ke produksi lainnya. Yang kedua, pengaruh FMS terhadap penentuan biaya produk sama dengan JIT. Dalam lingkungan FMS, sistem biaya proses lebih bermanfaat dibanding biaya pesanan karena lebih banyak laporan akuntansi yang didasarkan pada periode waktu, bukan berdasarkan penutupan pesanan. Sekian presentasi kami. Kalau ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Saya tutup video kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.